Dia ya makanya para nabi itu dibekali dengan mukjizat, para wali dibekali dengan karomah. Ya itu kan untuk melemahkan musuh-musuhnya. Ya seperti itu gambarannya ya. Baik saya lanjutkan ya. Nah, itu dikatakan di sini kenapa itu sebabnya adalah karena kesombongan semata. Ini kata tulisan ini ya, bukan kata saya. Jadi jika mengandalkan baca tulis, dengar apa tanpa berguru kepada guru rohani yang waris mutlak, ya itu hanya kesombongan belaka. Nah, ini kata tulisan ini. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Memang Anda akan mengetahui banyak ilmu tentang ayat-ayat, ya, wawasan luas, dalil-dalil, teori-teori, akan tetapi Anda tidak akan bisa mengenal Allah dengan hanya sekedar membaca. Iya, sama kayak kita misalkan eh, tahu dari Google Map dari rumah kita ke Amerika misalkan. Kita pelajari habis-habisan tuh Google Map. Ukuran 100 meter ada apa aja, jalanannya becek apa enggak, dan lain sebagainya. Terus lewat laut berapa kilometer, terus daratan berapa kilometer, gurun pasir berapa kilometer. Kita pelajari Google Map-nya. Tapi kita nggak jalan-jalan. Ya itu nggak nyampe-nyampe. Ahli Google Map gitu. Nah ada di surah Al-Jum'ah ya, at-Taurata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara ya. Itu ahli kitab itu Allah mengumpamakan kalau di surah Al-Jum'ah ayat 5 tadi itu Allah menyebut di situ ahli Taurat. Nah, itu jika dia hanya apal Google Map-nya aja ibarat tadi harus disuruh pergi ke Amerika tapi dia pelajarin Google Map-nya aja sampai ahli tapi nggak jalan-jalan, nggak berangkat-berangkat ke Amerika. Itu Al-Quran menyebutnya seperti keledai yang memanggul kitab. Ya, seperti itu ya. Jadi ya begitu diuji dia terjun di perjalanan ya baru jarak setengah meter juga langsung ya nggak bisa tembus lah intinya gitu. Saya teruskan kuan dari guru sama Nabi Muhammad semenjak Nabi Muhammad wafat polanya berubah bukan apa ya saya lanjutkan barusan sinyalnya ya lemah. Jadi intinya Quran surah Al-Jumu'ah ayat 5 ya itu yang artinya di sini digambarkan memang ahli Taurat tetapi seluruh ahli kitab tuh ya. Saya lanjutkan ya. Seperti itu ya. Ya, eh dan guru sebelumnya telah memperoleh pengakuan juga dari guru sebelumnya secara sambung menyambung sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Gitu. Jadi ya ini tentang silsilah keilmuan ya. Ya, saya lanjutkan. Apabila jalan kaum sufi dapat dicapai dengan pemahaman tanpa bimbingan seorang syekh, niscaya orang seperti Imam Al-Ghazali dan Syekh Izzuddin bin Abdul Salam tidak perlu berguru kepada seorang syekh. Guru ruhani maksudnya syekh ini ya. Sebelum memasuki dunia tasawuf, keduanya pernah berkata. Nah, sebelum bertarekat, keduanya pernah berkata ini, Imam Ghazali dan Syekh Izzuddin Abdul Salam ya. Setiap orang yang mengatakan bahwa ada jalan memperoleh ilmu selain apa yang ada pada kami, maka dia telah berbuat kebohongan kepada Allah. Nah, ini mirip dengan kisah Nabi Musa sebelum eh, penyebab Nabi Musa itu disuruh berguru kepada Nabi Khidir. Ada omongan yang seperti mirip-mirip kayak seperti ini ya. Ya, silahkan dilihat di Quran kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ya.
Ini sama sekali polanya. Saya baru tahu ini ada omongan dari Imam Ghazali dan Syekh Izzuddin bin Abdussalam ya, sebelum mereka bertarekat ya. Nah, saya lanjutkan. Eh, akan tetapi setelah Imam Ghazali dan Syekh Izzuddin bin Abdussalam yang tadinya hanya belajar syariat, kemudian memasuki dunia tasawuf atau tarekat ya berarti kan. Keduanya berkata, sungguh kami telah menyia-nyiakan umur kami dalam kesia-siaan dan hijab. Dalam kurung, tabir penghalang antara hamba dan Tuhannya. Bayangkan sudah mengarang berbagai macam kitab, itu menganggap semua sia-sia tuh. Malah jadi hijab, malah jadi penghalang antara diri mereka yang sudah sangat pede ya. Ah, tapi mereka mengakui itu gentle sekali ya. Luar biasa kebesaran hati mereka berdua ya. Baik, saya lanjutkan ya. Orang yang bisa menemukan kebenaran bukanlah orang yang banyak membaca buku. Karena terkadang semakin banyak yang dipelajari justru tanpa sadar menjadi hijab atau penghalang antara kita dengan Allah. Ya, benar itu. Tapi bukan berarti gak boleh baca. Nah, maksudnya setelah kita di bawah bimbingan guru rohani, mau baca apa juga enak tuh, nyambung semua. Misalkan baca tentang kisah apa. Sama kayak orang yang ini, suka novel misalnya. Novel itu kan hanya tulisan ya. Begitu dia baca, imajinasinya jalan tuh. Itu kan dimensinya lain lagi kan. Jadi dia selain baca, tapi imajinasinya hidup. Tapi ini bukan tentang imajinasi gitu ya. Tentang apa namanya? Dimensi ruhani gitu. Bahkan di Al-Quran itu ada surah apa itu ya? Saya lupa tuh. Nanti dan hati dan sikap mau belajar yang saya lanjutkan. Imam Al-Ghazali juga mencari seorang syekh yang menunjukkan ke jalan tasawuf atau tarekat. Padahal ia adalah seorang hujatul Islam. Begitu juga Syekh Izzuddin Ibn, bin Abd ya, saya lanjutkan. Padahal ia seorang hujatul Islam. Begitu juga Syekh Izzuddin bin Abdul Salam berkata, aku tidak mengetahui Islam sempurna kecuali setelah aku bergabung dengan Syekh Abu Hasan Asyadzili. Ya, yang terkenal dengan tarekat Saziliyah ya. Yang dinisbatkan kepada nama sebuah tarekat yaitu tarekat Saziliyah. Saya lanjutkan, Abdul Wahab Asy'arani pun berkata, apabila kedua ulama besar ini, yakni Imam Al-Ghazali dan Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, padahal keduanya adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan luas tentang syariat, maka orang selain mereka tentu lebih membutuhkan lagi. Ya, dengan dua pernyataan ini, Imam Syaroni yang barusan dan tadi perkataan Imam Ghazali dan Syekh Izzuddin bin Abdul Salam menganggap seluruh ilmu yang mereka miliki bahkan sampai mendapat gelar mujtahid mutlak itu mereka merasa sia-sia dan membuang waktu. Berarti dengan demikian ya itu benar ya bahwa Nabi Muhammad itu kecil pun tidak bersyariat Nasrani. Jadi maksudnya apa? Nanti syariatnya tumbuh sendiri. Yang dimaksud syariat tarekat hakikat ma'rifat itu adalah syariatnya hakikat, yaitu tarekat. Atau dia bisa menghormati
atau tahu tentang hak-hak dirinya dan hak orang lain, minimal hanya itu cukup ya. Gitu. Kalau dia gerah ya mandi, kalau lapar ya makan. Ya, untuk bisa makan misalkan ya cari kerja dan lain sebagainya, cari uang ya. Ya seperti itu. Itu syariat. Hablum minallah saja, hablum minallah ya belum bisa. Adapun syariat secara fikih untuk hablum minallah itu bisa dipelajari setelah di bawah bimbingan guru rohani. Ini perkataan dua uh, model perkataan ini dari 3 orang syekh besar, Imam Ghazali, kemudian Syekh Izzuddin bin Abdussalam, kemudian Imam Syaroni mengatakan yang serupa dengan ini. Alhamdulillah ya, terbongkar sudah. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi tidak